Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi matematika. Bertemu lagi di rumah ilmu. Saling bantu, saling menjaga. Cari ilmu di rumah saja. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih bertemu dengan saya lagi di sini, dengan saya Pak Nanda dari SMP Negeri 9 Surabaya. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang aljabar. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang perlu kita ingat bahwasannya untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan aljabar harus dengan suku-suku sejenis. Kali ini Pak Nanda akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian aljabar serta operasi pecahan bentuk aljabar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sudah siapkan kalian dengan alat tulis kalian di dekat kalian? Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, menyajikan permasalahan nyata operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, menyelesaikan operasi pecahan dalam bentuk aljabar, menyajikan permasalahan nyata operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Bentuk-bentuk perkalian dalam perkalian aljabar. Yang pertama adalah perkalian satu suku dengan satu suku. Bentuknya misalnya A kali X sama dengan AX. Yang kedua, perkalian satu suku dengan dua suku. Bentuknya misalnya A dikali dalam kurung X plus minus Y sama dengan AX plus minus AY. Yang ketiga, perkalian dua suku dengan dua suku. Bentuknya misalnya A ditambah X dikali B ditambah Y sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah Y ditambah X dikali dalam kurung B ditambah Y. Yuk kita kupas satu-satu anak-anak. Yang pertama adalah bentuk A dikali X sama dengan AX. Contoh soalnya 3 dikali 2A. Kira-kira berapa ya anak-anak? Sama dengan 6A. Yang kedua B 2A dikali 3 sama dengan berapa? 6A. Yang C 5 dikali 2AB sama dengan 10 AB. Yang ke D 2AB dikali 5 sama dengan 10AB. Dari ABCD ini perlu kita garis bawahi anak-anak. Coba kita ambil A 3 dikali 2A sama dengan 6A. Yang B 2A dikali 3 sama dengan 6A. Kita tarik kesimpulan bahwasanya perkalian aljabar juga bersifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Sekarang yang satu suku dikali dua suku, A dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan AX ditambah AY. Contohnya 3 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 3X ditambah 3Y. 3 dikali X ditambah 3 dikali Y. Yang B 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2Y sama dengan 5 dikali X 5X. 5 dikali min 2Y sama dengan min 10Y. Yang ketiga, dua suku dikali dua suku. A ditambah X dikali B ditambah Y sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah Y ditambah X dikali dalam kurung B ditambah Y. Contoh pertama,
2x ditambah 5 dikali 3x ditambah y. 2x dikali 3x plus 7 ditambah 5 dikali 3x ditambah 7. 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x dikali 7 sama dengan positif 14x ditambah 5 dikali 3x 15x, 5 dikali 7 35, sehingga hasilnya 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 15x ditambah 35. 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 15x berapa anak-anak? 29x ditambah 35. Sekarang contoh kedua Pak Nanda punya dalam kurung 2x ditambah 3 dikali 5x ditambah min 7 berapa? 2x dikali dalam kurung 5x ditambah min 7 ditambah 3 dikali dalam kurung 5x ditambah min 7, sehingga hasilnya 10x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15x dikurangi 21 sama dengan 10x kuadrat min 14x ditambah 15x, hasilnya adalah min x dikurangi 21. Oke, Pak Nanda punya tantangan pertama. A plus B dikali A plus B. A dikali A plus B ditambah B dikali A plus B sama dengan A dikali A ditambah A dikali B ditambah B dikali A ditambah B dikali B. Dari sini perlu kita ingat ya bahwasanya A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, sehingga A tambah B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Yuk kita terapkan pada soal anak-anak. Saya punya X ditambah 4 dikali X ditambah 4, di mana X-nya itu menjadi A, 4-nya menjadi B. Kita masukkan aja dengan cara yang tadi, sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 4 ditambah 4 kuadrat, sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Mudah kan anak-anak? Jadi hasil dari X plus 4 dikali X plus 4 sama dengan X kuadrat plus 8X plus 16. Pak Nanda sekarang lanjut ke tantangan 2. Yuk kalian coba ketika A dikurangi B dikali A kurangi B. Coba dulu kerjakan, nanti Pak Nanda akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, sudah mengerjakan belum? Ayo. Sekarang saya akan bahas di tantangan kedua. Ketika A dikurangi B dikali A dikurangi B sama dengan A dikali A dikurangi B ditambah min B dikali A dikurangi B sama dengan A dikali A ditambah A dikali min B ditambah min B dikali A ditambah min B dikali min B. Kita perlu ingat lagi ya, A dikali min B sama dengan min B dikali A. A kuadrat dikurangi AB dikurangi AB ditambah B kuadrat, hasilnya sama dengan disederhanakan lagi, A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi A dikurangi B dikali A dikurangi B sama dengan A kuadrat
dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Yuk kita terapkan yuk pada soal. Ketika saya punya X dikurangi 4 dikali X dikurangi 4, di mana X sama dengan A dan min 4 sama dengan B. Kita terapkan pada rumus tadi. Berarti X kuadrat dikurangi 2 dikali X dikali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Jadi hasil dari X dikurangi 4 dikali X dikurangi 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Mudah kan anak-anak? Sekarang saya punya lagi A ditambah B dikali A dikurangi B sama dengan, konsepnya sama ya seperti yang tadi, sehingga A kuadrat dikurangi AB ditambah AB dikurangi B kuadrat sama dengan min AB ditambah AB kan 0 hasilnya, sehingga dapat kita ambil A kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga A ditambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan kita aplikasikan ke soal. Saya punya X plus 5 dikurangi X min 5, di mana X menjadi A, 5-nya menjadi B. Berarti X kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga kita ambil jawabannya X kuadrat dikurangi 25. Jadi hasil dari X plus 5 dikali X kurangi 5 sama dengan X kuadrat dikurangi 25. Sekarang pembagian bentuk aljabar anak-anak. Untuk B tidak sama dengan 0 dan A dan B bilangan real, maka berlaku A dibagi B sama dengan A per B. Pembagian dalam bentuk aljabar akan lebih mudah diubah dalam bentuk pecahan. Beneran anak. Jadi A dibagi B kita rubah menjadi A per B. A per B kan bentuknya pecahan ya. Contoh, saya punya nomor 1, 6X dibagi 2, kita rubah ke bentuk pecahan menjadi 6X per 2. Kita corek karena 6 bisa dibagi 2 sama dengan 3X. Yang kedua, 15X kuadrat dibagi XY kuadrat sama dengan 15X dikali X per XY kuadrat. Kenapa saya bilang X dikali X? Agar X yang menjadi pembilang bisa dicoret sama dengan X yang menjadi penyebut, sama dengan 15X per Y kuadrat. Sekarang saya punya contoh lagi. X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi X plus 3. Caranya bagaimana Pak kalau seperti ini? Penyelesaiannya dengan cara porogabit. X kuadrat ditambah 5X plus 6 berada di dalam, X plus 3 nya berada di angkanya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Pertama, bagi X kuadrat dengan X. X kuadrat ini dibagi dengan X, hasilnya apa? X. Nah, setelah langkah pertama kita ke langkah kedua. Kalikan X dengan X, hasilnya X kuadrat. X yang hasilnya dari 1 tadi dikalikan sama X, hasilnya X kuadrat. Selanjutnya apa lagi di langkah ketiga? Kalikan X dengan 3, hasilnya 3X, karena 3-nya positif jadi plus 3X. Setelah ini kita kurangkan menjadi X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, 5X dikurangi 3X hasilnya 2X, lalu plus 6-nya turun ke bawah. Selanjutnya bagi 2X, hasilnya tadi dengan X, 2X dibagi dengan X, hasilnya berapa? 2.
Setelah langkah keempat, kalikan 2 dengan X. Hasilnya 2X. Selanjutnya, kalikan 2 dengan 3. Hasilnya 6. Setelah itu sama. Selanjutnya kita kurangkan. 2X ditambah 6 dikurangi 2X ditambah 6 hasilnya 0. Sehingga jadi hasil dari X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi X plus 3 sama dengan X plus 2. Yuk kita mencoba. 2X pangkat 3 dikali Y kali Z pangkat 4 ditambah 15X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z dikurangi 4 dikali X kali Y kali Z pangkat 5 per 3XYZ. 12X pangkat 3 Y kali Z pangkat 4 per 3XYZ. Jadi kita kelompokkan per suku ya. Ditambah 15X pangkat 2 Y pangkat 3 Z per 3X kali Y kali Z dikurangi 24XYZ pangkat 5 per 3XYZ. Sehingga kita bisa coret antara pembilang sama penyebut karena bisa disederhanakan. Hasilnya 4X kuadrat Z pangkat 3 ditambah 5XY pangkat 2 dikurangi 8Z pangkat 4. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Oke, di segmen selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian dalam pecahan. Jangan kemana-mana ya anak-anak setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, masih di tempat duduk kalian kan? Oke, di segmen ketiga apa yang saya janjikan tadi, saya akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan aljabar. Yang pertama saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Konsep bilangan tentang bilangan dalam penjumlahan dan pengurangan. Bentuk aljabar yang harus diperhatikan, penyebut harus disamakan. Masih ingat gak tentang materi bilangan? Ketika menyelesaikan pecahan, penyebut harus disamakan. Saya punya 5X ditambah 3 per 2X sama dengan, karena ini penyebutnya sudah sama, langsung aja 5 per 2X. Setelah itu bisa disederhanakan tidak? Selama masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Bagi bilangan antara pembilang dan penyebutnya menjadi 4 per X. Sekarang nomor 2, 5 per 2X dikurangi 5 per 3X. Di soal nomor 2 ini penyebutnya beda. Apa yang harus kita lakukan? Berhubung penyebutnya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakannya adalah menentukan KPK dari 2X dan 3X. KPK dari 2X dan 3X adalah 6X. 2X dikali berapa sama dengan 6X? 2X dikali 3, sehingga ketika penyebut dikali 3, pembilang harus dikali 3. Hasilnya 15 per 6X dikurangi 3X dikali berapa sama dengan 6X dikali 2. Ketika penyebut dikali 2, pembilang harus dikali 2. Hasilnya 10 per 6X. Sehingga 15 per 6X dikurangi 10 per 6X hasilnya 5 per 6X. Mana mudah kan, masih mengingat materi bilangan? Sekarang nomor 3, saya punya 5 per 2XY ditambah 2X. Berhubung penyebutnya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakannya dengan menentukan KPK dari 2XY dan X. Yang kedua, menyamakan penyebut dengan pangkat tertingginya. Sama dengan kita pakai penyebutnya 2XY. 5 per 2XY. Terus
Habis gitu 2xy dibagi x sama dengan 2y dikali 2 sama dengan 4y, sehingga ditambah 4y per 2xy. Hasilnya 5 tambah 4y per 2xy. Sekarang contoh keempat, 5 per 2xy dikurangi 3 per 3x kuadrat y, sama dengan, berhubung penyebutnya berbeda, hasil disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakannya dengan menentukan KPK dari 2xy dan 3x kuadrat y. Yang kedua, menyamakan penyebut dengan pangkat tertinggi. Kita samakan penyebutnya kira-kira pakai berapa? 2xy dengan 3x kuadrat y. Kita pakai 6x kuadrat y, benar. Yang bawah 6x kuadrat y dibagi 2xy sama dengan 3x. 3x dikalikan 5, hasilnya 15x. 15x per 6x kuadrat y dikurangi 6 per 6x kuadrat y, sama dengan 15x dikurangi 6 per 6x kuadrat y. Selanjutnya adalah perkalian pecahan aljabar. Cara untuk menyelesaikan perkalian pecahan bentuk aljabar prinsipnya sama dengan perkalian pecahan biasa waktu kalian mengenal bilangan kemarin, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh nomor 1, Pak Nanda punya 3 per 2x dikali 5 per 2x, sama dengan pembilang kali pembilang, 3 dikali 5 sama dengan 15, 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Yang kedua, saya punya 3 per 2xy dikali 5x per 3 sama dengan 15x per 6xy. Jadi 3 dikali 5x kan 15x, 2xy dikali 3 sama dengan 6xy. Selanjutnya masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 15 sama 6, x sama x bisa disederhanakan menjadi 5 per 2y. X pembilang sama x penyebut dicoret, 15 sama 6 disederhanakan menjadi 5 per 2. Oke, setelah kalian memahami perkalian, saat ini kita mempelajari tentang pembagian pecahan aljabar. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan bentuk aljabar, caranya sama dengan menyelesaikan pembagian dan pecahan pada bilangan kemarin, yaitu dengan cara merubah ke bentuk perkalian di mana suku kedua dibalik, penyebut menjadi pembilang atau pembilang menjadi penyebut. Pembagian pecahan aljabar perlu kita ingat, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contoh nomor 1, 3 per 2x dibagi 5x per 2y sama dengan 3 per 2y dikali, kita balik ya, 2y per 5x sama dengan 6y per 10y x. Kita coret antara pembilang sama penyebut yang bisa disederhanakan sehingga menjadi 3 per 5x. Sekarang nomor 2, 5 per 2xy dibagi 3 per 2x sama dengan 5 per 2xy dikali 2x per 3 sama dengan 10x per 6xy. Antara pembilang sama penyebut bisa disederhanakan tidak anak-anak? Bisa, antara 10 sama 6, x sama x, sehingga menjadi 5 per 3y. Nomor 3, 5x per 3x dibagi 2 per 5y sama dengan 5x per 3x dikali 5y per 2y sama dengan 25xy per 6x. Bisa disederhanakan tidak? Bisa, antara x pembilang sama penyebut bisa disederhanakan.
menjadi 25Y per 6. Setelah kita mempelajari perkalian aljabar, pembagian aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan aljabar, selanjutnya kita ke kuis ya anak-anak. Nomor 1, hitunglah hasil dari operasi aljabar berikut. X ditambah 2/7 dibagi X dikurangi 10/4. Nomor 2, hasil dari operasi aljabar berikut. 12X pangkat 4 Y pangkat 3 Z pangkat 4 ditambah 16X pangkat 2 Y pangkat 3 Z dikurangi 4X Y pangkat 2 Z pangkat 5 per 4X Y pangkat 2 Z. Nomor 3, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 5X ditambah 3 cm dan lebar 6X dikurangi 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Pak Nanda beri waktu untuk menulis ya. Jangan lupa anak-anak, setelah kalian tulis dan kalian kerjakan, kumpulkan di Bapak Ibu guru pengampu kalian ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.